puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul di ruang Zoom ini semua karena kasih karunia Tuhan. Untuk memulai pertemuan pada malam hari ini, kita memulainya dengan doa. Saya persilakan untuk Pak Lukas untuk memulai dengan doa. Oke, salam teman-teman. Sebelum kita mulai acara sharing tentang pujian dan penyembahan, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih, kebaikan, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang menolong kami, Engkau Tuhan yang menjaga kami, Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan semua adalah daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan melakukan ibadah tentang pujian dan penyembahan, biar Engkau yang sertai kami Tuhan, Engkau yang berkati kami Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan berkat yang daripada-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Selanjutnya kita akan memasuki pujian penyembahan. Kita akan mengundang hadirat Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Untuk itu saya serahkan sama Susan untuk memimpin kita. Silakan Susan. Baik, terima kasih Kak Muti. Shalom untuk kita semua. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mau menikmati sukacita, kita datang kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mengawali ibadah kita mengangkat pujian yang berkata, "Kunaikan syukurku," kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sekali lagi kita katakan pujian ini dari awal, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal, kita katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk menikmati hadirat Tuhan. Kita membuka hati kita mau dilawat, kita mau dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Untuk itu saya mengajak kita semua, kita membuka hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengangkat pujian yang berkata, hanya dekat Allahku. Haleluya Yesus.
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali angkat pujian dari awal. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Sungguh indah saat kami bersamamu.
hanya dekat padamu. Kami rasakan tenang Tuhan, Kau selalu sertai jalan-jalan hidup kami, hanya dekat padamu. Haleluya, Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik, sepanjang hidup kami selalu berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan, Kau mengenali isi hati kami. Haleluya, haleluya. Ini hati kami, ini segenap hidup kami. Pimpin kami Tuhan, ajar kami mengerti setiap rencana-Mu. Kami rindu di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau semakin dekat padamu, sebab Kau setia, sebab Kau baik di setiap langkah hidup kami. Haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang bawa hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Sungguh indah ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, di dalam kasih-Mu. Kau sumber perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi hati kami yang lemah. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami tak mampu berjalan sendiri. Kami perlukan kasih-Mu. Kami perlukan tuntunan-Mu, agar kami sanggup melakukan segala yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya, sebab Kau layak kami panggil Bapa, sebab Kau layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini segenap hidup kami, ini hati kami. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu urapan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang hadapan hadirat-Mu. Kami mau menikmati lawatan-Mu. Ini kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang setia, ada bersama-Mu kami tenang, ada bersama-Mu kami kuat, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala cobaan.
Segala perkara kami bawa kepadamu. Kau sumber kekuatan, Kau sumber perlindungan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami kepadamu. Haleluya. 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 Mari kita katakan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh kita mengatakan hanya dekat Allahku. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini pengakuan kami Bapa. Engkau sumber ketenangan dalam hidup kami. Haleluya. Engkau gunung batu kami Bapa. Engkau kota benteng kami. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan remuk tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan remuk tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita. Kita membuka hati kita. Kita mendatang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kita. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua mengatakan satu pujian, Tuhan aku rindu. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi kami. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Rindu lawatan-Mu, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu,
Marilah kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi kami. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya, amin. Waktu sepenuhnya saya kembalikan. Ya, terima kasih buat Susan yang sudah memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kita naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan, dan saya persilakan untuk hambanya Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Ya, salam, terima kasih Mutiara. Sebelum kita masuk dalam sharing, saya ingin kita nyanyikan lagi refnya tadi ya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, ya Tuhan, datang Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. saat ini, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bisa bersyukur karena kebaikan, karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami bisa menjadi pemuji dan penyembah-Mu. Biar kami terus hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang Kau kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan Engkau Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan. Kuasai hamba-Mu Tuhan dengan Engkau sendiri. Sehingga bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus buka hati kami. Biar kami bisa mengerti dan kami bisa tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Sis Susan, Sis Muti. Oke, saya akan share screen ya. Saya akan cepat, tapi saya berdoa semua yang saya bagikan ini dari Tuhan bisa membuat kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oke, kelihatan ya. Ya, hari ini saya ingin sharing tentang pujian dan penyembahan. Sebenarnya ini sesuatu yang diajarkan Tuhan ya beberapa waktu yang lalu, dan memang Tuhan ingin saya sharingkan tujuannya supaya kita tahu bagaimana pujian dan penyembahan ini
adalah kuasa yang ajaib, membawa mukjizat, menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya sempat mendengarkan sebuah paduan suara, lagunya Haleluya, saya tuh bisa nangis. Karena apa? Karena ya tersentuh dengan nyanyiannya. Bagaimana dia memuji Tuhan, bagaimana dia menyembah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan benar, itu akan menyentuh hati Tuhan dan akan membuat Tuhan berdiri, dan mungkin Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Ya, jadi pujian penyembahan itu adalah kuasa yang sangat ajaib. Sebenarnya ada kuasa yang lebih besar, yaitu kasih. Tetapi pujian penyembahan itu juga kuasa yang sangat besar. Karena apa? Karena ada hal yang nggak bisa dilakukan Tuhan, yaitu Tuhan tidak bisa memuji dan menyembah dirinya sendiri. Tidak bisa. Oleh karena itu, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu membawa kuasa Tuhan yang ajaib. Oke, sebelumnya mari kita belajar tentang dasar dari pujian dan penyembahan. Kenapa sih Pak Lukas ingin sharingkan ini? Atau kenapa Tuhan ingin kita belajar tentang pujian dan penyembahan ini? Oke, kita akan belajar dulu dasarnya. Ya, ini saya pernah tanya ke Tuhan, mungkin di sini bisa melihat ya. Tuhan, kan ada lagu dunia yang nyanyinya, liriknya juga bagus. Itu kan bisa untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Contohnya, di sini saya kasih contoh, yaitu lagu Sempurna. Wah, ini lagunya untuk Tuhan ya, Sempurna. Ini yang nyanyi Andra and the Backbone. Liriknya seperti ini. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Itu lagu yang bisa loh ditujukan untuk Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan gitu, gimana Tuhan? Gimana kalau saya nyanyi lagu dunia, tapi untuk Engkau Tuhan? Kemudian Tuhan jawab saya waktu itu begini. Tuhan persis seperti ini. Lagu itu diciptakan bukan untukku. Jadi ya nggak bisa. Karena awal mulanya lagu itu diciptakan memang bukan untuk Tuhan, tapi untuk mengagumi manusia. Karena itu pujian dan penyembahan itu sebenarnya bukan nyanyian. Itu adalah sebuah lagu, musik yang ditujukan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bukan sembarangan lagu dunia, bukan. Dan nggak bisa ternyata kita nyanyi lagu dunia untuk Tuhan. Karena awalnya lagu dunia itu yang menciptakan lagu itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk manusia, untuk mengagumi orang lain. Jadi dasarnya kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Karena ya Tuhan ingin pujian dan penyembahan untuk Dia, bukan untuk manusia. Yang pertama, oke, yang kedua. Yang kedua ya ini yang saya katakan tadi, hanya bisa dilakukan manusia. Iblis bisa kan? Iblis memuji dan menyembah Tuhan, akhirnya dia sombong, merasa lebih tinggi dari Tuhan, dan dia jatuh. Sekarang dia nggak mau memuji dan menyembah Tuhan lagi. Sekarang iblis itu menjadi musuh kita dan juga menjadi musuh Tuhan. Jadi pujian dan penyembahan hanya bisa dilakukan manusia, yaitu kita. Kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Karena itu hanya bisa dilakukan oleh kita, manusia. Ya, jadi dasarnya seperti itu. Oke, yang ketiga. Ya ini, saya itu mengamati ya. Jadi saya itu dulu sebelum di gereja yang sekarang, saya itu ada di GBI Keluarga Allah Solo. Sebelum di sekarang. Ya waktu itu GBI Keluarga Allah mungkin sekitar 20, anak saya 20, berarti sekitar 22 tahun yang lalu. Wah, lama ya. Itu gereja yang masih kecil, tetapi pujian dan penyembahannya luar biasa. Akhirnya kita melihat GBI Keluarga Allah Solo ini gereja yang sangat diberkati. Dia punya gedung yang sangat besar, punya jemaat Tuhan yang sangat banyak. Kenapa? Saya simpulkan gereja yang luar biasa pasti ada pujian dan penyembahan yang luar biasa di dalamnya. Ketika saya kemudian pindah ke Semarang, saya ke JKI Injil Kerajaan Semarang. Di dalamnya juga ada pujian dan penyembahan yang luar biasa. Makanya gereja itu diberkati Tuhan. Bukan hanya JKI Injil Kerajaan,
Ini seperti yang saya katakan BP Keluarga Allah Solo, tetapi juga ada di Surabaya, Geraha Betani Nginden. Itu di dalamnya pasti ada pujian dan penyembahan yang luar biasa. Saya seringkali lihat di YouTube pujian dan penyembahan yang dilakukan oleh Geraha Betani Nginden Surabaya. Itu juga sangat luar biasa. Jadi untuk kita bisa dipakai Tuhan luar biasa, kita harus bisa pujian dan penyembahan juga yang luar biasa. Karena orang yang dalam hidupnya punya jam atau punya waktu khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan yang luar biasa, maka dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Contohnya ya gampang aja Daud. Daud itu adalah pemuji dan penyembah Tuhan. Akhirnya dia dipakai menjadi raja yang luar biasa. Dasarnya seperti itu. Kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Ya, ini coba. Ini saya bacakan di Yohanes 4 ayat 23-24. Jadi, lalu bagaimana supaya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa, berkenan di hadapan Tuhan, supaya pujian dan penyembahan yang kita lakukan ini bisa menyentuh hati Tuhan dan membawa kuasa yang ajaib. Ya, ini saya tuliskan di sini. Hal yang pertama adalah perhatikan, pujian dan penyembahan itu bukan nyanyian, tetapi pujian. Ya nyanyi itu beda loh. Kalau kita nyanyi, ya kita nyanyi aja. Tapi pujian itu kita tujukan untuk Tuhan. Misalnya saya memuji si A, itu saya tujukan untuk si A. Saya menyembah si A, berarti saya tujukan untuk si A. Tetapi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu bukan sekedar nyanyi. Asal nyanyi aja, haleluya, bukan seperti itu. Tetapi sesuatu yang harus kita tujukan ke Tuhan. Bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan roh. Di Yohanes 4 ayat 23-24 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu bukan hanya dengan tubuh, bukan hanya dengan jiwa, tetapi dengan roh kita. Roh kita benar-benar berlutut di hadapan Tuhan. Roh kita benar-benar memuji, roh kita benar-benar menyembah Tuhan. Saya pernah katakan ke beberapa youth, kalau kamu memuji dan menyembah Tuhan itu ilustrasikan seolah-olah Tuhan sedang ada di depanmu, sedang duduk di tahtanya. Kalau dikatakan Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, coba bayangkan Tuhan itu ada di depan kita, Tuhan Yesus, dan sedang duduk di tahtanya. Jadi kita bisa memuji dan menyembah bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan tubuh, tetapi juga dengan roh kita. Roh kita bertemu dengan roh Tuhan. Nanti kita coba ya. Nanti di akhir kita coba. Bisa nggak sih kita memuji dan menyembah Tuhan dengan roh yang dikehendaki Tuhan? Ingat, perhatikan, bukan nyanyi, tetapi kita memuji Tuhan, tetapi kita menyembah Tuhan. Seolah-olah Tuhan ada di depan kita dengan roh. Nah, itu yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, nah ini ada gambar, kita bisa ngerti ya bedanya ya, orang yang nyanyi biasa dengan orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Nyanyi ya asal nyanyi aja, tapi memuji dan menyembah Tuhan itu benar-benar dengan roh. Dia angkat tangannya, dia tahu Tuhan di depannya, dia tahu ini saya bukan nyanyi, tapi saya memuji dan menyembah Tuhan. Jadi jangan asal-asalan. Kemudian ini saya beri gambar di Indonesian Idol. Nah, sedang ada orang sedang nyanyi di depannya para juri Indonesian Idol. Nah, kalau nyanyi, kita tuh bisa fokus ke orang lain, bisa fokus ke juri, bisa fokus ke
orang yang kita nyanyikan. Tetapi ketika memuji dan menyembah Tuhan, berarti fokus kita harus ke Tuhan. Harus ke Tuhan. Jangan ke WL, jangan ke singer. Kalau sudah hafal lagunya, nggak usah ke teks. Kalau di gereja kan ada teksnya ya. Atau jangan ke sebelahnya. Jangan fokusnya ke jemuran di rumah. Jangan fokusnya ke hutang. Jangan fokusnya ke yang lain-lain. Jangan. Kita harus fokus ke Tuhan. Arahkan hati kita, pikiran kita, roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Fokus ke Tuhan. Jadi kalau kompetisi atau audisi Indonesian Idol, dia akan fokusnya ke penonton, fokusnya ke jurinya. Tapi memuji dan menyembah Tuhan nggak boleh. Kita bahkan nggak boleh fokus ke WL, singer nggak boleh. Mereka itu hanya pemimpin. Kita nggak memuji dan menyembah WL singer, enggak. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi hati kita, pikiran kita harus kita fokuskan ke Tuhan. Itu caranya. Yang kedua, ya, kalau yang pertama tadi ini bukan nyanyian tetapi pujian, harus dengan roh. Kemudian yang kedua harus fokus ke Tuhan. Fokus ke Tuhan. Terus yang lain pikirkan dulu nanti. Karena ketika pikiran kita nggak fokus, itu pujian dan penyembahan tidak akan bisa membawa kita ke Tuhan. Nggak bisa. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan cerita, Tuhan tuh melihat dari surga. Kemudian ada yang di gereja ada yang memuji dan menyembah, pujian dan penyembahan. Tapi dari surga Tuhan tuh nggak dengar suaranya. Kok cuman mulutnya aja ya, yang mangap-mangap, yang terbuka, tertutup, tapi nggak ada suaranya. Karena pujian dan penyembahnya nggak ke Tuhan, nggak fokus ke Tuhan. Jadi Tuhan nggak dengar. Kita harus fokus ke Tuhan, bukan ke yang lainnya. Nanti ya kita coba. Ya pertama harus dengan roh, bukan sekedar nyanyi. Kedua harus fokus ke Tuhan. Ketiga, nah saya menarik ini yang ketiga ini dengan tubuh, jiwa, dan roh. Saya bacakan dulu di Nehemia 8 ayat yang ke-6. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saya itu kalau di gereja, seringkali duduknya di belakang. Bukannya apa-apa, kalau ke depan kan kesulitan, daripada ngelewatin orang banyak, karena pintunya di belakang, jadi saya di belakang aja. Nah, seringkali saya melihat itu orang itu ingin memuji dan menyembah Tuhan dengan gerakan. Misalnya, ku terima kuasa-Mu Tuhan. Ku terima. Dia tangannya nerima loh. Tetapi karena di depannya dia nggak fokus ke Tuhan, jadi dia nggak mau gerak, akhirnya diam aja. Jadi kenapa sih kita seringkali menahan anggota tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan? Angkat tangan malu dilihat orang. Berlutut malu. Kan fokus kita gak ke Tuhan berarti. Baca di sini dikatakan sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut. Saya pernah menemukan sebuah pesan doa yang ketika memuji dan menyembah Tuhan itu orang-orangnya sampai sujud, sampai berlutut, nangis di hadapan Tuhan. Sampai seperti itu. Tapi saya lihat gereja yang memuji dan menyembah Tuhan hanya nyanyi-nyanyi aja. Malu. Kita pernah dengar cerita Raja Daud. Raja Daud itu pernah nari-nari di depan tabut Allah. Dia dikatakan menari-nari dengan sekuat tenaga. Sampai istrinya ngomong, kamu mempermalukan dirimu sendiri. Tapi Daud berkata apa? Di hadapan Tuhan yang mengangkat aku akan melakukan lebih lagi. Berani nggak kita? Berani nggak kita seperti Raja Daud? Mungkin orang melihat ini orang malu-maluin, angkat tangan, tidak menyembah Tuhan seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan berani nggak kita seperti itu? Bukan hanya dengan roh, tapi dengan tubuh dan jiwa juga. Saya kenal seorang teman, dia stroke, jadi nggak bisa angkat tangan.
Dia itu kalau lihat orang muji nyembah Tuhan angkat tangan, pingin banget. Yang stroke aja pingin angkat tangan kok. Masa kita yang sehat, yang bisa angkat tangan, nggak mau angkat tangan. Padahal ini dikatakan sambil mengangkat tangan. Ya, jadi 3 hal tadi yang bisa saya sharingkan. Ini terakhir, Mazmur 30 ayat 12. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku menyanyikan syukur bagimu. Jadi caranya 3 hal itu ya. Tadi kita sudah belajar yang pertama dasarnya. Kenapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Yaitu karena hanya bisa dilakukan manusia, karena lagu kita harus memuji dan menyembah Tuhan untuk Tuhan. Kemudian juga orang yang dipakai Tuhan luar biasa, gereja yang dipakai Tuhan luar biasa, itu gereja atau orang yang hidupnya di dalamnya ada pujian dan penyembahan yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian caranya yang pertama bukan nyanyi, tetapi memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh. Bukan asal nyanyi aja ya, tapi ditujukan untuk Tuhan. Kemudian fokus ke Tuhan. Harus fokus ke Tuhan, bukan ke lainnya, bukan ke WA, singer, atau apapun juga. Karena kita ini sedang memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian yang ketiga, dengan tubuh, jiwa, dan roh. Jangan tahan tubuh kita. Kalau memang tubuh kita, pikiran kita, semuanya harus ke Tuhan. Kalau memang perlu angkat tangan, nggak usah ditahan. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ingin angkat tangan aja, nyembah Tuhan. Ya, saya kira ini bagian yang pertama. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya matikan dulu, ini share screen-nya. Ya. Oke, silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita akan memuji dan menyembah Tuhan satu lagu. Semuanya bareng-bareng aja. Cuman yang lainnya di-mute aja. Nah, ketika penyembahan, ketika bahasa roh, nanti baru semuanya ikut dibuka mute-nya, nggak apa-apa. Kita menyembah Tuhan bareng-bareng. Karena kalau kita memujinya bareng-bareng, nanti nge-lag. Tetapi saya ingin di tempat kita masing-masing, kita juga memuji dan menyembah Tuhan. Ya, nanti ketika bahasa roh, ketika kita menyembah Tuhan, nanti bisa dibuka mute-nya, dan kita bisa menyembah Tuhan bareng-bareng. Sebelum hal yang kedua yang ingin saya bagikan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan satu lagu. Silakan mau si Susan atau saya. Baik, Pak Lukas. Ya, silakan Susan. Saya mengajak kita semua, kita memangkat pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan pujian ini. Haleluya. Kau hadir di sini, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau mengasihiku, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi Roh Kudus. Sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami.
nyanyian ini dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau mengasihiku, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan lembut kita katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Melawat hati Yesus saja. Apa ya Tuhan, baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan.
yang kami sembah. Yesus Haleluya. terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kami Tuhan. anak-anak-Mu Tuhan. Kami Kami puji mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pujilah di atas Engkau kebaikan-Mu. Yesus. Terima kasih atas Haleluya. kemurahan-Mu. Engkau Tuhan Ya penolong bata kami. karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Dengar suara hati kami. namanya si Koryana namanya si Haleluya. Terpujilah Engkau. Terima kasih Yesus. Hidup kami Tuhan, kami bawa padamu, kami serahkan bagimu. Ampuni kami. Haleluya. Ampuni kesombongan kami. Engkau Ampuni Yesus. kami yang tidak mau merendahkan diri di hadapan. Kami tahu bahwa Kau Tuhan yang Terima memberkati kami. kasih Yesus. Kau Tuhan yang memelihara kami. Terima Kau Tuhan yang kasih terus menjaga kami. Tuhan. Terima kasih Roh Tuhan, Kudus. tidak Oh bisa hidup tanpa Engkau, haleluya. Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Pujian Haleluya. Ya Terima Tuhan, kasih ya Yesus. Tuhan, terima kasih. Hidup kami Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kasih kami Tuhan, terima kasih. bawa padamu, kami serahkan Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, Terima kasih Tuhan. terpujilah Terima kasih. Engkau. Terima kasih. Yesus Terima kasih. Tuhan. Sungguh Urapi kami. ajaib Urapi nama-Mu kami. Tuhan. Jamah kami. Terima kasih. Bapak Pasar Namanya si Koryana Wialana ya sangkat jauh. Kau penuh kasih Bapak. Kau penuh kasih Bapak. Kau penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ihawal alishin Chinese trend ikita kaya Miwali ibai jewan hari kirayat akaran Terima kasih. Roh Kudus-Mu hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap Terima kami. kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ampuni kebodohan kami. Ampuni kami yang beban.
namamu Yesus. Kami memuji Kau dan menyembah-Mu. Kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Kuasa-Mu Tuhan menghibur kami. Kuasa-Mu Tuhan melepaskan kami dari segala kesalahan dan dosa. Haleluya, haleluya. Mari saya mengajak kita semua dengan sungguh-sungguh kita katakan pujian ini. Terima kasih. Hadir di sini Roh Kudus, Roh Kudus, Kau mengasihiku, ini kami Tuhan. Kau manis, Kaulah penghiburku, diutus Bapakku, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau mengasihiku, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, diutus Bapakku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih sungguh lagi kita katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau mengasihiku, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku, katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, amin. Ya oke, terima kasih tim Susan Yova atas pujian dan penyembahnya. Oke, kita akan lanjutkan. Saya akan share screen lagi. Ini bagian kedua, bagian yang terakhir. Kenapa atau kuasa apa saja yang ketika kita memuji dan menyembah Tuhan? Kuasa Tuhan apa saja yang diberikan, yang terjadi
ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah ini ya, ini fungsi atau kuasa apa saja yang membawa dari Tuhan yang ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama adalah memberi kemenangan. Wah ini enak ya. Karena hidup itu sebenarnya peperangan loh teman-teman. Saudara semua jangan salah. Hidup itu peperangan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Antara iblis dengan Tuhan. Antara diri kita sendiri, hawa nafsu diri kita sendiri dengan kehendak Tuhan. Juga bukan hanya dalam hal itu. Mungkin dalam masalah, dalam pergumulan, dalam keadaan yang berat. Siapa yang ingin diberi kemenangan? Siapa yang ingin menang ketika kita menghadapi masalah? Nah, ini ada gambarnya. Gambarnya ada sebuah tentara dihadapi dengan pasukan yang sangat amat banyak sekali. Coba kita baca. Di 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Jadi ceritanya begini teman-teman. Suatu hari Raja Yosafat, Raja Yehuda, itu diserang oleh pasukan yang sangat amat banyak. Mereka sangat ketakutan. Sehingga mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Karena di atas kertas mereka kalah, yaitu Bani Amon dan Bani Moab yang sedang menyerang mereka. Tetapi kemudian mereka sujud di hadapan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, doa. Dan kemudian dilakukan seperti ini. 2 Tawarik 20 ayat 21-22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Siapa? Tuhan bisa memberi kemenangan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan itu bekerja dengan ajaib, membawa kuasanya yang ajaib. Di atas kertas, Yosafat ini kalah. Seringkali kita menghadapi sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Apalagi kita yang disabilitas. Kita mau melakukan A, tapi saya nggak bisa begini, tapi saya nggak punya ini, nggak bisa apa-apa. Terus caranya gimana? Memuji dan menyembah Tuhan dengan benar, seperti yang saya sharingkan tadi. Harus bukan nyanyian, harus fokus ke Tuhan, harus dengan tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga dikatakan Tuhan memberi kemenangan pada Yosafat. Kalau kita ingin menang dalam kehidupan, dalam pergumulan, kita menghadapi sesuatu yang berat, senjata yang paling kuat adalah pujian dan penyembahan. Seringkali saya itu diminta mendoakan orang yang, jadi gini ya, sebenarnya di dunia pelayanan itu musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Jadi misalnya saya khotbah, ini ada yang dengarkan atau enggak, diterima masuk hati atau enggak, itu sebenarnya roh jahatnya tuh bekerja di udara. Dia mempengaruhi jangan dengarkan. Saya pernah diminta mendoakan orang Papua. Ya, karena dia punya, ada yang nggak beres lah. Kemudian saya doakan. Malamnya, bener ini, saya tuh dikeroyok iblis. Jadi saya di depan pintu rumah, berdiri situ, dan setan tuh masuk dari mana-mana, nyerang saya. Saya tuh bilang, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Karena apa? Iblisnya nggak terima orang itu diselamatkan.
Ketika kita melayani orang, kita mau bawa ajak orang itu ke Tuhan, iblis itu nggak terima. Dia ingin menyerang kita. Beberapa waktu yang lalu saya melayani seorang yang sedang depresi. Saya tahu hidupnya baru dikuasai oleh bukan kerasukan setan ya, tetapi roh-roh jahat itu mempengaruhi pikirannya sehingga dia membuat dia depresi. Ketika saya doakan malam hari, tiba-tiba saya kaget. Di bawah tempat tidur saya ada suara ledakan keras, gitu kaget saya. Saya mau takut, tapi mau lari juga kesulitan. Terus apa yang saya lakukan? Saya memuji dan menyembah Tuhan. Saya pujian dan menyembah. Puji Tuhan, orangnya sekarang sudah sehat. Matanya sudah lagi tidak kosong, sudah bersinar, sudah bisa tersenyum. Sebenarnya hidup itu peperangan dalam dunia pelayanan. Sebenarnya kalau kita tahu, ya untuk mengalahkan roh-roh jahat di udara itu dengan pujian dan penyembahan. Tuhan memberi kita kemenangan. Bukan hanya dalam hal itu, tetapi dalam hal ekonomi, dalam hal keluarga, dalam hal macam-macam pelayanan dan lain-lain. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, dikatakan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Siapa yang ingin hidupnya diberi kemenangan Tuhan, angkat tangan. Yang nggak mau, nggak usah angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Katakan, Tuhan, aku ingin kau beri kemenangan. Katakan dalam hatimu atau katakan dengan telingamu mendengar, Tuhan, aku ingin kau beri kemenangan. Oke, yang pertama itu puasa dalam pujian dan penyembahan. Kemudian ini yang tadi saya sharingkan, menghilangkan depresi atau galau. Apa benar? Apa ada ayat Alkitabnya? Ini gambarnya ada Daud yang sedang memetik harpa dan ada Saul yang sedang pegang kepala. Ya, misalnya karena Saul sedang depresi. Oke, kita baca ayatnya supaya saya nggak dikira buat ayat ya. Ini 1 Samuel 16 ayat 23. Dalam terjemahan baru dikatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ingat tadi saya katakan bahwa dunia hidup pelayanan itu peperangan. Jadi roh jahat itu bisa bermain di pikiran kita. Jadi roh jahat ini yang dimaksudnya ya ini roh jahat ini. Yang membuat Saul depresi. Nah, kita baca dalam terjemahan The Message. After that, whenever the bad depression from God tormented Saul depresi, bad depresi. David got out his harp and played. Dia mengambil harpanya dan memainkan harpanya. That would calm Saul down, and he would feel better as the moodiness left. Jadi semuanya jadi lega, nyaman, moodnya jadi baik. Coba. Ketika saudara depresi, ketika saudara galau, jangan lari ke game, jangan lari ke mainan. Saya sering nasihati anak-anak youth, kalau kamu sedang depresi, galau, jangan lari ke game. Jangan lari ke hiburan dunia. Apa nggak boleh? Boleh. Tapi jangan saat galau. Ya buat selingan aja, buat apalah. Tapi saat galau, coba memuji dan menyembah Tuhan. Kau segalanya bagiku Tuhan. Atau itu yang damai gitu misalnya. Dia jamah genap hidupku. Katakan dengan hati, seperti yang saya katakan sharingan tadi awal itu. Dengan fokus ke Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Gitu. Katakan seperti itu. Memuji dan menyembah Tuhan, nanti kita akan tenang, moodnya jadi baik. Jadi nggak galau lagi. Jadi nggak depresi lagi. Itu firman Tuhan yang ngomong. Ya,
Jadi jangan, kalau galau jangan tambah terpuruk. Apalagi lari ke orang yang salah. Akhirnya ke pergaulan yang salah, akhirnya meninggalkan Tuhan. Bahaya. Lari ke pujian dan penyembahan. Daud memainkan harpanya dan depresi itu hilang. Roh jahat itu undur. Yang kedua. Kemudian, nah ini yang ketiga. Ini ada gambar bait atau kemah Allah ya. Ini ada pelataran, kemudian ada ruang suci, ruang maha suci atau ruang kudus, ruang maha kudus. Jadi sebenarnya pujian dan penyembahan itu membawa kita dalam masuk pelataran, masuk hadirat Tuhan. Kalau saudara mau ketemu Tuhan langsung, kalau saudara di luar waktu itu, saudara harus masuk dulu ke pelataran. Kalau saudara nggak tiba-tiba ingin ketemu Tuhan, saya ketika doa, nggak langsung saya doa Tuhan, A, B, C, D, E, F, G. Terus apa Tuhan? Nggak gitu. Saya pujian dan penyembahan dulu. Saya masuk ke pelataran dulu. Saya masuk ke hadirat Tuhan dulu. Kemudian saya baru masuk ruang maha suci, ruang maha kudus. Jadi dikatakan seperti ini ya, di Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kalau kita ingin masuk, ketemu Tuhan, ingin merasakan hadirat Tuhan, kita ingin mendapat petunjuk Tuhan, kita ingin ketemu Tuhan, puji-pujian, masuk pelatarannya dulu. Jadi kuasa-kuasa itulah memberi kemenangan, membuat kita menjadi tenang, damai sejahtera, nggak galau lagi, dan membuat kita bisa ketemu Tuhan, menghadap Tuhan. Pujian penyembahan. Nah ini sebenarnya hal teknis, karena sebenarnya sharing ini adalah sharing yang panjang, tapi saya singkat karena pertama waktu, kedua ya memang banyak hal sih, jadi secukupnya saja, tapi mungkin ke depan ketika saya bisa sharingkan secara langsung, ini ada hal teknis secara khusus untuk yang melayani pujian dan penyembahan, yaitu WL, singer, pemain musik. Jadi ketika kita melayani Tuhan itu nggak boleh main-main. Makanya dikatakan ini harus paling nggak menghafal lagunya, menyamakan nada dengan pemain musik, harus latihan dulu. Jangan ketika kita membawa jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan, nadanya kacau. Liriknya nggak hafal. Nggak latihan. Kalau kita mau menghadap presiden aja, misalnya disuruh tampil apa, kita latihan setiap hari, dihafal apa yang perlu dihafal. Ini menghadap Tuhan. Kontes Indonesian Idol itu pesertanya pasti menghafal, dia pasti latihan, tidak mungkin enggak. Lalu bagaimana ketika kita memuji dan menyembah Tuhan? Kita mau enggak? Oke. Nah, ini dua hal penting. Ini dua hal penting dalam banyak hal. Saya beritahu ya, saya itu pernah di gereja A dan gereja B. Kenapa gereja A pujian dan penyembahannya bisa luar biasa, sementara gereja B enggak? Padahal ini gereja lokal yang sama-sama kecil. Kenapa? Saya renungkan, saya lihat kenapa ya. Padahal orangnya juga menurut saya baik-baik semua. Juga dihafal, juga hafal. Tetapi hadirat Tuhannya beda banget. Kenapa? Karena ternyata gereja yang hadirat Tuhannya kuat itu orang-orang yang mau korban. Dia datang ke gereja tidak dekat rumah. Dia mau meluangkan waktu malam. Dia korban waktu, tenaga, mungkin dana untuk bisa datang ke gereja. Sementara yang satunya lagi ya asal-asalan aja. Bisa datang ya syukur, enggak ya udah gitu. Makanya enggak ada hadirat Tuhan di sana. Bukan Tuhan enggak ada, Tuhan itu ada. Tetapi kalau
pujian dan penyembahan hanya asal-asalan seperti yang saya katakan di awal tadi. Tuhan tuh melihat dari surga hanya orang yang membuka mulut, menutup mulut, tapi nggak memuji dan menyembah Tuhan. Dan dikatakan Tuhan tuh bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Kalau cuma nyanyian nggak ada Tuhan bertahta di atas nyanyian umatnya. Harus pujian dan penyembahan. Jadi hal pertama korban. Misalnya nih saya minta tolong sama si Susan. Si Susan korban dia. Meluangkan waktu, meluangkan latihan dan lain-lain. Di situ sebenarnya ada hadirat Tuhan yang bisa dia bawa. Kalau nggak korban, asal-asalan aja, nggak bisa. Kemudian yang kedua, respon. Tahu nggak? Ini saya beri contoh Naaman. Kenapa sih Naaman akhirnya sembuh dari kustanya? Ketika Elisa ngomong, oh kamu mandi di sungai Yordan 7 kali. Kalau responnya salah, responnya nggak percaya, apa ada? Kusta kok bisa sembuh di sungai Yordan? Namanya kusta ya dikasih obat apa, atau di apa ruat atau apa begitu. Saya tuh tiap hari sudah mandi dan kustanya nggak sembuh. Kalau responnya nggak percaya, nggak ada kuasa Tuhan. Nggak ada. Saya ngomong gini, sharing seperti ini, respon saudara nggak percaya, saudara nggak mau praktek, nggak mau benar-benar fokus ke Tuhan, nggak mau korban, nggak mau menyembah Tuhan dengan roh, saudara nggak akan dapat kuasanya, nggak akan. Masalah ya tetap masalah. Galau ya tetap galau. Saya itu sudah mempraktekkan. Apa benar sih pujian dan penyembahan itu bisa menghilangkan galau? Ternyata benar bisa. Ternyata benar ketika saya agak galau, banyak pikiran, macam-macam. Saya tuh memuji dan menyembah Tuhan. Kata-kata yang saya katakan di hadapan Tuhan itu membuat hati saya tenang. Karena apa yang dikatakan Tuhan itu saya percaya. Kalau kita nggak percaya, nggak akan ada. Kalau respon kita salah, ya sudah. Nggak ada mukjizat, nggak ada kuasa Tuhan. Kita selamanya nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Oh doa-doa aja, nggak usah pujian penyembahan. Ya sudah. Ya kalau nggak responnya nggak percaya mau apa lagi. Saya kalau doa sendiri, di tempat yang sepi sendiri, satu muji-muji Tuhan dulu. Pasti. Walaupun satu lagu misalnya gitu. Pertama datang masuk langsung saya, aku memuji misalnya gitu. Ya. Ya, ini yang ketika mari praktek. Siapkan hati. Kita ini jam 8 lebih 19 atau lebih 20 kita akan praktek 10 menit ya. Jadi sampai 8.30 kita selesai. Saya aja yang mimpin, kita akan memuji yang haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Jangan fokus ke hal yang lain. Jangan fokus ke hal yang lain. Kita harus fokus ke Tuhan. Mari siapkan hati kita. Ingat, fokus ke Tuhan. Ini saudara saat ini punya masalah, punya beban, sedang galau, butuh terobosan, butuh kemenangan, butuh pertolongan Tuhan. Mari kita puji dan menyembah. Ya, haleluya. Haleluya ya. Haleluya. 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 Haleluya ya Tuhan. Haleluya ya. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya ya Tuhan. Sembah dia, sembah dia. Haleluya. Segenap sembah dengan segenap hati, tubuh, jiwa dan rohmu. Haleluya ya Tuhan.
Haleluya, haleluya. Haleluya ya Tuhan. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya ya Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, sembah Dia. Arahkan hatimu, arahkan rohmu di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan. Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya ya Tuhan. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Jangan pikirkan apapun, fokus ke Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Fokus menyembah Tuhan. Lupakan dulu semuanya. Fokus ke Tuhan. Arahkan hati kita, pikiran kita, roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Rakapata sakara lamata sakara. Rakapata sakara lamata sapakara lam. Ya Tuhan, ya. Haleluya. Haleluya. Puji Dia. Haleluya. Haleluya ya Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya ya Tuhan. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Semua yang punya beban, pergumulan masalah, sembah Tuhan sekarang. Aku percaya Tuhan akan pulihkan kita semua. Pulihkan engkau, sembuhkan engkau, selesaikan masalahmu, memberi engkau kemenangan. Rakapata sakara lamata sakara. Rakapata sakara lamata sakara. Ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan ya. Haleluya. Katakan sekali lagi dengan lembut. Haleluya. Haleluya ya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami masuk di hadirat-Mu. Membuat kami bertemu dengan Engkau. Membuat Engkau membawa kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau jadi penyembah-penyembah-Mu. Kami mau jadi pemuji-pemuji-Mu. Biar Engkau yang berikan kuasa-Mu yang ajaib. Mujizat-Mu yang ajaib. Pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kau akan pakai kami lebih besar lagi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah yang ajaib seperti itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke Sis Mutiara. Ya, amin. Terima kasih untuk Pak Lukas yang sudah membagikan firman Tuhan tentang seorang pemuji dan penyembah Tuhan itu harus bagaimana gitu ya. Saya percaya kita semua yang ada di sini diberkati oleh firman Tuhan ini. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Shalom, Silakan jika ada saudara-saudari. yang mau bertanya. Iya, silakan. Tentang tentang pujian penyembahan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jangan malu, karena kalau tidak ada, akan saya akhiri aja. Iya. Shalom. Iya, shalom, Kak Yosefin. Ya maaf kalau mungkin sedikit agak nyimpang dari pujian penyembahan, tapi tadi ada dijelaskan sama Pak Lukas juga bahwa dalam pujian dan penyembahan itu kita akan diberikan kemenangan. Kemudian Pak Lukas bersaksi saat mendoakan orang dan Pak Lukas yang diserang, ya kan. Nah, jadi ini saya mau cerita sedikit bahwa saya sedang melayani seseorang dan saya tidak dengar langsung bahwa orang itu sakit karena kuasa kegelapan, tapi menurut cerita yang saya dengar dari orang lain bahwa